Mitrasi itu maunya biar hutan kita terjaga kan, konservasi, dan masyarakat pun secara perekonomian meningkat gitu. Jadi dengan dampingan kita selama ini kita udah dapat poinnya sih gitu kan. Peningkatan ekonomi sudah terjadi, kita juga ada penguatan terhadap kelompok gitu kan, bisnis lokal itu meningkat. Dan kalau untuk masalah lingkungan itu kita sudah melakukan rehabilitasi lahan kritis 5.000 hektar ya di 6 desa. Halo Sobat Konservasi, kembali lagi di Bincang Hutan Tropis. Kali ini bersama saya Yuda. Dan saya sendiri tidak bersama Pak Sam maupun Mas Iwan karena saya sedang berada di daerah Sungai Penuh, Kerinci. Dan bersama narasumber sore hari ini ada Mbak Oce. Apa kabar Mbak? Sehat ya, Alhamdulillah. Nah, kita berdua akan ngobrol soal satu kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Aksi, dan kebetulan kemarin saya diajak juga oleh Mbak Oce melihat bagaimana dampingan Mitra Aksi ini di daerah Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, sekitar 6 jam dari sini ya Mbak ya. Kita akan melihat bagaimana sih konteks pertanian organik ini nanti akan punya kontribusi positif untuk perlindungan terhadap kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Begitu ya Mbak ya. Nah Mbak, sebelum kita ngobrol jauh tentang pertanian organik, boleh nggak kenalan dulu nih dengan Mbak Oce? Ya, Mbak Oce sekarang dia Mitra Aksi sebagai apa, dan mungkin kesibukannya apa hari ini? Saya di Mitra Aksi posisinya sebagai riset aksi dan analis labor. Jadi setiap ada kegiatan di lapangan itu kan saya terjun ke lapangan untuk melakukan riset awal, kondisi lingkungan yang bakal kita dampingi, mulai dari kondisi tanah, ekologi dan segala macamnya kita riset dulu, kemudian baru kita susun rencana untuk bagaimana proses pendampingannya. Jadi melihat ron awal dulu ya, di situ seperti apa kayak gitu kondisi-kondisi di sana ya. Dan itu kaitannya apa untuk pertanian organik ini? Dengan melihat kondisi awal itu kita kan tahu tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan atau lahan yang bakal kita rehabilitasi atau kita pulihkan kondisinya gitu. Oh, jadi ini nanti bisa saja setiap perlakuan di setiap tempat itu juga akan beda-beda ya, jenisnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini menarik, berarti pertanian organik yang didorong teman-teman Mitra Aksi ini juga sebenarnya scientific base ya? Iya, harus ada datanya dulu baru kita bisa bergerak. Kalau lahannya benar-benar kritis, itu kan ada beberapa tahap pemulihan gitu kan. Kita kan dasar Mitra Aksi itu kan pertanian organik. Jadi gimana kita mendorong masyarakat desa untuk dapat bertani dengan secara organik begitu. Dan alat atau bahan-bahan yang kita gunakan semua berdasarkan apa yang ada di desa. Jadi sebelum kita melakukan pendampingan, kita ada riset nih tanaman apa yang ada di desa dan kondisi tanahnya seperti apa. Kalau seandainya kita nanti bertani organik itu kan ada nanti bikin pupuknya, biopestisidanya, dan ada gimana memanfaatkan tanaman yang ada di desa itu ya jadi bermanfaat semuanya gitu. Maksudnya di sini biopestisida yang kita gunakan itu berdasarkan apa yang ada di desa. Jadi setiap desa dampingan kita tuh berbeda-beda, nggak harus mesti ini di biopestisidanya. Misalnya di desa ini ada labu kayu dan ada cabai atau ada apa namanya tuh yang rimpang-rimpangan gitu kan. Jadi kita gunain itu. Kalau seandainya di desa yang lainnya nggak ada, kita gunakan apa yang ada di desanya gitu. Oke, jadi basisnya adalah melihat apa yang ada di sana, potensinya seperti apa, dan dimanfaatkan ya. Oke. Nah Mbak, kalau bicara pertanian organik ini sebenarnya kan ada banyak banget lah versinya ya. Tapi apa sih yang konsep apa, seperti apa yang didorong oleh Mitra Aksi ini dalam hal pertanian organik? Konsepnya itu benar-benar semuanya berasal dari data, kemudian kita lakukan riset dan kita lakukan pendampingan pelatihan gitu ya. Kita adalah sekolah lapangnya nanti gitu kan. Dari sekolah lapangan itu kita
berikan keahlian masyarakat itu, dia memahami lahannya sendiri. Jadi dia itu bukan kami yang melakukan, tapi mereka yang melakukan langsung. Mereka akan diberi ilmu gitu kan. Kita sama-sama belajar bersama sama mereka, menerapkan langsung. Dari hasil riset ini kita akan lakukan ada pelatihan petani pakar kan. Ada perwakilan dari 6 desa itu kita latih, nanti mereka jadi trigger di desanya untuk mendampingi kelompok tani yang lain, tapi kita tetap memantau gitu kan. Jadi mereka tuh udah dapat ilmu dulu nih, gimana cara bikin pupuk organik, bagaimana cara bikin pupuk cair, biopestisida, terus kita juga mengajarkan mereka bagaimana mengendalikan hama itu dengan pengendalian hayati, dan juga pakai agensi hayati seperti trichoderma gitu kan. Jadi ilmu mereka tuh udah dibekali dulu gitu kan. Dan pas mereka terjun ke masyarakat atau di lingkungan dia, dia bakal yang menjadi perpanjangan tangan kita gitu. Ya. Berarti jadi sebenarnya dari sisi pendampingan terhadap masyarakatnya ini menerapkan peer-to-peer learning sebenarnya ya. Karena banyak mungkin sebenarnya kadang kan kita kalau saya ngelihat beberapa problem kita adalah kita tuh datang ke masyarakat dengan mungkin bahasa yang kurang bisa dimengerti kan. Bahasa kita kan mungkin tidak sama dengan bahasa mereka berkomunikasi sehari-hari gitu. Jadi dengan adanya petani pakar ini akan ngebantu masyarakat sekitar untuk lebih paham dan menyampaikannya dengan cara dia ya. Jadi kita tuh mungkin ada beberapa orang yang kita latih itu dia menjadi orang yang trigger di desanya gitu. Kita nggak mungkin kita ngumpulin semua orang dari 6 desa kan. Jadi kita cuma paling 3 atau 4 orang perwakilan dari desa, dan di sana kita mantau dari tempat orang tuh bergerak nggak gitu. Ya. Kan sekarang kan gini Mbak, banyak banget di mana-mana kita mau belanja juga ada hasil organiknya gitu kan. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus, atau kenapa Mitra Aksi memilih bertani organik ini sebenarnya? Sebenarnya selain bermanfaat bagi lingkungan ya, itu udah otomatis poin besarnya ya. Selain itu juga pertanian organik ini bagus untuk kesehatan, ya kan? Poin utamanya itu kesehatan untuk masyarakat ya. Petaninya maupun orang yang mengkonsumsi tanaman itu. Soalnya kalau petani pakai kimia itu otomatis bisa dilihat itu ada tangannya yang kena racun-racun. Oh ya, bisa kelihatan ya. Bisa kita lihat nih petani yang biasa organik atau enggak, itu nampak tuh baik dia maupun keluarganya nanti ada impactnya secara tidak langsung. Oh iya. Tapi itu jangka panjang ya sebenarnya yang nampak kalau kita ke lapangan tuh, nampak nih orang yang biasa organik atau enggak gitu kan. Dan pengonsumsi kan yang khususnya gitu kan, itu lebih sehat dia makan organik kan. Kalau sekarang itu gimana Mbak di yang Mbak Oce lihat di masyarakat itu, apakah semuanya sudah mengimplementasikan pertanian organik? Karena kan kalau dari timeline waktu sebenarnya Mitra Aksi itu didukung TFC tahun berapa sih pertama tuh? Sebenarnya TFC yang pertama sudah pernah didukung TFC tahun 2017 ya. Terus yang kedua ini 2018 sampai tahun 2020 kan. Itu kan prosesnya sudah beberapa tahun kan. Nah kalau balik lagi ke masyarakat, Mbak Oce ngelihat apakah pertanian organik ini sudah diimplementasikan oleh semua masyarakat atau hanya sebagian? Kalau kita perhatikan masyarakat secara garis besar, masyarakat udah menerapkan, tapi mungkin ada beberapa yang belum 100%. Karena mereka ya biasa kalau pakai kimia itu kan geraknya atau produksinya langsung cepat berhasil. Sedangkan kalau yang pakai organik ini kan ada tahapan-tahapannya. Jadi mungkin ada sebagian dia pakai organik dan sebagian dia pakai kimia. Ada yang benar-benar sudah menerapkan 100%. Mungkin lebih dari 50% lah yang organik. Murni ya? Yang murni. Kalau dari sisi kan Mbak Oce kan tadi adalah peneliti sebenarnya ya. Dari sisi sains Mbak sebenarnya, apa sih bedanya antara yang organik dan yang non organik yang pakai kimia gitu? Baik dari sisi produktivitas atau dari sisi biaya gitu, ada bedanya nggak sih?
Kalau segi biaya tentu yang pakai kimia lebih besar ya. Cuman kalau kimia ini cepat hasilnya. Kalau yang organik itu kalau dari segi produksi sebenarnya kalau memang butuh waktu. Tapi biaya kecil, dan nanti kalau seandainya itu prosesnya sudah berlanjut ya kan terjadi pemulihan tanah. Kalau tanahnya sudah produktif itu bahkan hasil organik ini bisa lebih tinggi dari kimia. Namun butuh proses memang gitu, harus telaten gitu kan. Kalau kimia misalnya pakai biopestisida itu kan langsung hilang hamanya ya. Instan ya, cepet ya. Tapi nantinya hama itu kan lebih lebih kuat, dia nanti butuh lagi biopestisida yang lebih tinggi. Dia lebih resisten ya? Resisten dia. Kalau seandainya dia pakai biopestisida alami, itu selain sehat untuk petaninya, cuman butuh waktunya memang proses sih, teman hamanya tidak resisten gitu kan. Iya. Dan kita juga nggak butuh biaya, kita bisa menggunakan predator alami atau kita bisa secara mekanis mengamatinya atau menangkapnya gitu hama itu kan. Jadi petani memang harus lebih telaten kalau pakai yang organik gitu. Artinya memang benar-benar coba memanfaatkan ya. Iya. Berarti harusnya ini dong. Hasil dari organik ini lebih murah dong kalau iya kan? Kalau petaninya lebih telaten gitu kan, maka kita latih nih gimana orang petani sendiri yang mengamati hamanya. Ini hama ini makan apa sih gitu kan? Jadi petaninya itulah yang memahami kondisi lingkungannya sendiri. Harus berpikir juga ya. Iya, karena gini Mbak, karena kalau kita melihat stereotipku ya untuk melihat organik itu tuh sesuatu yang sebenarnya itu mahal sih, dan sebenarnya yang menggunakan organik kalau di kota-kota itu adalah kelas menengah ke atas sebenarnya, karena jadi sebuah gaya hidup kan sekarang. Itu mahal banget sebenarnya Pak, organik itu. Ya. Biasa nyantai lah biasa gitu. Padahal produk mereka ini organik sama dengan yang makanya betul. Makanya itu seharusnya kita berpikir juga bahwa untuk edukasi ya harusnya karena ini murah, bahan-bahannya murah, harusnya dijual lebih murah gitu kan. Sebenarnya kalau masalah edukasi, masyarakat sekarang udah mulai ya tahu, apalagi kelompok-kelompok yang sudah didampingi kita udah tahu dia nih organik ini sebenarnya harganya lebih mahal harusnya gitu kan. Tapi masih dijual masih biasa. Namun masyarakat umum yang bukan dari kalangan petani tentu mereka harus bersaing dia dengan yang produk yang kimia. Iya benar-benar. Jadi kayak kemarin makan di sana kan juga sebenarnya berasnya juga beda banget ya, enak banget. Di Jakarta nggak ada yang kayak gitu, atau ada pun mahal. Mereka produk padi lokal loh. Iya, itu lokal ya. Apa nama padinya? Yang kita makan tuh padi silang payo. Oh, silang payo. Selain itu juga banyak. Itu yang bisa ditanam di sawah. Silang payo ya. Di sawah ya. Kalau yang di ladang itu ada padi merah. Padi merah. Ada padi sabung abang gitu. Oke. Nah balik lagi Mbak, sebenarnya tadi masyarakat sudah sebagian besar memanfaatkan atau menggunakan pupuk organik ya sebenarnya ya. Dan apakah ini sudah sesuai dengan visinya teman-teman Mitra Aksi? Sebenarnya sesuai dengan Mitra Aksi yang masih mungkin 80% karena belum semuanya yang menerapkan. Tapi kalau yang kita damping ini benar-benar sudah menerapkan. Harapan kita ya bisa semua warga ya yang sebagai petani yang menerapkan. Tapi kalau menurut Mbak Oce sendiri sebenarnya apa selain aku nggak tahu ya, apa sih yang menyebabkan mereka untuk belum mau menggunakan itu? Karena kan harusnya kalau melihat 50% itu sukses dan lain-lain, harusnya masyarakat juga sudah mulai tertarik dong kan. Bagi mereka seeing is believing kan, melihat itu kan adalah sebuah bukti yang sahih dan bisa mereka percaya daripada cuma dijelaskan gitu. Nah ini 50% lainnya itu apa sih sebenarnya kendalanya? Sebenarnya waktu. Kalau organik itu kan ada tahapan yang dikerjakan dan jangkanya itu waktu lama. Misalnya bersihkan lahan harus nyangkut udah gini-gini. Kalau yang kimia kan langsung semprot aja. Pengendalian hamanya juga langsung semprot aja. Jadi waktu praktis sebenarnya lebih kimia lebih praktis, tapi dampak jangka panjangnya memang akan ini ya. Kalau dari penelitian teman-teman, mulai dari tahun berapa sih sebenarnya produktivitas menggunakan organik ini meningkat? Mulai dari tahun berapa?
Mulai tahun 2019 awal kita dampingi itu setelah petani pakar kan dari 2018 ya. Nah, setelah masuk petani pakar dan kader-kader kita itu terjun ke masyarakat langsung, ke desa dia langsung, itu udah mulai bergerak tuh. Kalau ngelihat produktivitas naik itu tahun keberapa dari ketika saya menggunakan pertanian organik awal pertama, misalnya sekarang saya baru bisa ngelihat produktivitas padi saya itu lebih tinggi itu setelah tahun keberapa? Gini, kalau lahannya memang lahan yang subur itu sebenarnya bisa nggak sampai 3 bulan udah kita lihat hasilnya. Oh, ya. Cuman kalau lahan kita kritis gitu kan, kita kan ada tahapan pemulihannya dulu, kita olah dengan organik kan, kasih pupuk dan segala macam. Mungkin sekitar panen yang ketiga baru kita bisa nampak mulai produktivitas lahannya bagus. Kalau pertama paling hasilnya masih rendah ya. Jadi harus bersabar juga ya. Bersabar memang kalau pakai organik ini. Berapa kali lipatnya Mbak dari hasil yang kimia kalau pakai organik? Gini, kami pernah ada dampingan dulu di daerah lainnya. Itu misalnya awalnya dia yang pakai kimia tuh 2,5 ton karena lahannya udah kritis itu kan, 2,5 ton padi gitu kan. Pas kita dampingi itu sampai 6, pernah 5,6 sampai 6 ton. Wow, jadi Iya lumayan lah ya. Itu karena dia beralih itu karena lahannya udah kritisnya kan. Awalnya kan 2,5 ton cuma karena pakai kimia terus tanahnya udah agak subur kan. Iya. Dampingi ada benar data kita tentang petani itu dan. Berarti sebenarnya udahlah murah. Hasilnya pun tinggi kan. Ya semua yang baik kan belum proses yang cukup panjang Mbak, nggak langsung ini. Nah Mbak, apa yang diajarkan atau step-step apa yang teman-teman lakukan untuk melakukan pendampingan pertanian organik ini ke masyarakat? Biasanya. Kita mengajarkan masyarakat itu kenali lingkungannya dulu, gitu kan, kenali lahan dia, gimana dia mengolah lahan dia itu bisa lebih produktif gitu. Dan kita kan kasih pembelajaran nih, belajarnya ke lahan bersama, kemudian yang mengamati mereka, kita cuma dampingi, oh ternyata hama ini bisa diatasi oleh bisa menggunakan pestisida tanaman ini atau musuh alami ini loh gitu. Jadi pembelajaran mereka sendiri yang belajar di lapangan. Kalau untuk step-stepnya kan aku pernah lihat teman-teman mitra aksi itu kan pakai itu juga kan, mengukur, bahkan sebelum dilakukan penanaman juga diukur kan tanahnya, pH-nya dan itu juga diajarkan ke masyarakat. Iya, kalau di pendampingan petani pakar itu tahap awalnya kita kenali biodiversity-nya kan, kemudian tuh proses pengenalan tanah itu. Pertama tuh kita uji tanah, struktur tanahnya dulu kan, pakai ada alatnya, sebenarnya sederhana, cuman plastik panjang gitu kan. Jadi kita tahu nih berapa haranya, berapa pasirnya, berapa humus, segala macamnya kan nampak tuh dari alat itu. Kemudian setelah itu kita tahu kan, oh ini butuh pupuk organiknya lebih tinggi ini. Gitu kan. Kalau untuk uji pH tanahnya pun kita kan ada alat sebenarnya, maupun uji kandungan hara tanah kita kan ada alat. Kita ajarkan pakai alatnya, alat yang kita punya, kita ajarkan, oh ini loh hasilnya gini kan. Setelah itu tapi kita ngajarkan alat-alat alternatif juga ke masyarakat. Karena kan mahal ya kalau pakai sistem yang benar-benar saintifik ya mahal kan, nggak semua orang bisa mengadakan itu kan. Kita ngajarkan masyarakatnya itu jadi peneliti sendiri dengan alat alternatif. Contoh gimana? Contohnya misalnya nguji pH nih, nggak punya alat kayak kita bisa punya kunyit di rumah gitu kan. Saya bandingkan nih nanti warna kunyitnya kalau seandainya udah dicelup ke tanahnya itu ada warnanya yang pucat berarti pH-nya rendah. Kalau warnanya agak gelap gitu kan, dan perbandingan netralnya kan nanti kita sisain untuk netralnya, nah, berarti itu basah gitu. Atau melihat tanaman sekitar bisa juga gitu kan. Tanaman sekitar. Dan itu dipraktekin sama masyarakat ya? Dipraktekin. Ada juga kita misalnya drainase tanah gitu kan. Kita ada menggunakan cuma butuhnya botol aqua sama air nanti kan. Bisa ada tuh prakteknya langsung kita praktekin di petani pakarnya. Cuma butuh botol aqua itu kita bisa ngecek aerasi tanah, drainase gitu, daya serap nutrisi tanah terhadap tanah terhadap nutrisi gitu. Ada praktis ya sebenarnya.
Ya, berarti nggak ada hal yang sulit sebenarnya ya. Sebenarnya nggak Tapi ada. memang pengetahuan itu masyarakat juga harus dikasih tahu bagaimana menilainya, mengukur Makanya gitu kan. di pelatihan petani pakar itu mereka benar-benar belajar gitu kan, kayak kita belajar gitu kan. Nanti di lapangan malah kadang-kadang mereka yang lebih paham lingkungannya kan. Mbak, ada loh hama yang ini makan ini. Kalau kita kan di tempat lain kan nggak nemu hama yang ini gitu misalnya kan. Jadi mereka karena mengamati sendiri lebih tahu gitu kan. Oh iya iya iya. Jadi benar-benar itu ya. Iya. Benar-benar bisa dipraktekkan hal yang menarik sih. Kalau ini Mbak, keberterimaan masyarakat dulu waktu ini dikenalkan ke masyarakat itu gimana? Awalnya biasa aja. Awalnya biasa aja. Apa namanya itu nggak terlalu antusias ya masyarakatnya. Dia diundang petani pakar itu kan harus ada perwakilan desa, ditunjuk kader-kader yang dirasa desa bisa jadi trigger di desa, diundang ke petani pakar. Kalau belajar dia santai gitu, masih belum ada antusiasnya belum ada gitu kan. Namun setelah ngikutin tahap-tahap mereka tertarik karena kita ngajarin nguji-nguji gitu, ngajarin bener-bener belajar gitu sendiri gitu kan. Praktek langsung, tapi kita nggak ngomong hanya pakai di papan tulis atau pakai laptop gitu, enggak. Mereka abis kita kasih nih kayak gini loh gitu kan, kita bawa ke lapangan langsung gitu kan, praktek gitu. Jadi mereka tertariknya karena ada mereka pahami sendiri gitu, praktek. Iya iya. Dan dari sisi ekonomi gimana sekarang setelah 3 tahunan ini gimana? Kemarin aku lihat. Sudah kan tadi sendiri berapa penghasilan mereka? Tanya aja ibu KWT-nya. Iya benar. Jadi kemarin nih di salah satu KWT apa namanya itu Mbak? Al-Barokah. Al-Barokah itu tuh kami ketika ke sana sedang ada pembagian uang itu ya dari penjualan tanaman mereka ya, komoditi mereka ya. Dijual mereka dapat dalam sebulan itu bisa sampai hampir 4 juta lah. Untuk hidup di desa menurutku sih udah lebih dari cukup itu ya. Itu ibu-ibu ya, belum bapaknya itu. Oh iya itu baru KWT ya. Iya. Belum lagi yang bapak-bapak ya. Iya. Wah, kita hidup di kota jadi iri nih. Udah semua gratis. Jadi kan dia nggak beli sayur ya, nggak beli beras juga nggak beli kan dia. Tinggal ya apalah yang dia, bahkan mungkin uang nggak kepake di situ kali ya. Iya. Menarik juga nih. Nah Mbak, kan sekarang ngelihat kesejahteraan masyarakat ini udah mulai naik lah ya, ngelihat itu. Apa dampak apa yang mulai terlihat setelah mereka naik dari sisi kesejahteraan? Kalau sekarang kita lihat itu kan nggak ada lagi masyarakat yang mau capek-capek masuk hutan. Mereka cukup di lahan mereka, karena di petani pakar kan mereka kan banyak yang bertanam kopi ya. Walaupun kopi mereka sudah tua, tapi bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan pelatihan kemarin itu diajarkan sambung pucuk kan. Di sana dengan sambung pucuk itu kita pilih bibit yang unggul gitu kan, disambungkan ke kopi yang tua. Jadi produktivitas kopinya tuh meningkat. Jadi mereka nggak perlu pindah untuk buka lahan lagi, cukup lahan yang sama, namun dilakukan perawatan gitu kan, penyegaran. Iya. Ini nggak capek kan? Iya, nggak capek, nggak usah masuk lagi ya jauh-jauh ya. Kejar-kejaran lagi udah di situ aja. Tapi kita perlu ngasih konteks Mbak sebenarnya. Kenapa big picture-nya itu gambaran besarnya dari mungkin teman-teman kan bingung ya, kenapa TFC mendanai pertanian organik, apa kaitannya sama Taman Nasional Kendiseblat yang dimana kawasan Jangkat itu adalah salah satu penyangga untuk TNKS di situ kan, jaraknya beberapa hutan desa mereka juga berbatasan langsung dengan TNKS gitu. Dan kalau menurut hasil penelitian Mitraksi juga sebenarnya beberapa orang juga masuk ke sana karena pas kita awal masuk kan benar-benar ya nampak lah lahan kritis yang udah dibuka itu kan di dalam. Nah itu konsepnya dulu kenapa memilih pertanian organik untuk apa sih untuk di daerah Jangkat ini, dan apa sih kaitannya sama TNKS Mbak? Gini, sebenarnya kan di Jangkat ini banyaknya sekali lahan kritis kan. Karena itu masyarakat tuh karena lahan yang sudah kritis, maka mereka masuk untuk membuka lahan kan. Kalau seandainya kita bisa mampu memulihkan lahan kritis ini, tentu mereka nggak mau capek-capek masuk ke hutan kan. Jadi dampaknya tuh sangat besar ketika pemulihan lahan ini berhasil. Itu kita lakukan dengan cara organik kan. Kalau pakai kimia tentu lahannya tambah kritis. Makanya kita pilih dengan pendekatannya pertanian organik ini, sehingga ketika
produktivitas tanah meningkat, masyarakat otomatis ekonominya meningkat, jadi nggak maulah capek-capek masuk hutan. Jadi hipotesis awalnya adalah masyarakat melihat apa yang terjadi di alami masyarakat itu mereka nggak ada tempat untuk bertani lagi karena lahan mereka kritis kayak gitu, dan akhirnya mereka masuk untuk mencari lahan baru yang lebih produktif gitu. Hipotesisnya itu awalnya ya. Iya, karena mereka nganggapnya lahan hutan tuh tebang tinggal tanam karena subur gitu kan. Sedangkan lahan mereka yang sudah pakai kimia ini kan udah kritis. Oh ya. Nah, kalau dari sisi, kan banyak banget kita mendorong pertanian organik itu alasannya banyak lah, visinya banyak. Ada yang memang untuk produktivitas, ada yang memang untuk added value agar hasilnya komoditinya lebih mahal dijual kayak gitu. Ada lagi mungkin alasan yang lain, misalnya juga kayak di Mitraksi ini kayak gitu. Kalau dari sisi Mitraksi, apakah hanya itu saja atau visinya memang mau mendorong untuk sampai dengan added value dan yang lain? Sebenarnya Mitraksi itu maunya biar hutan kita terjaga kan, konservasi, dan masyarakat pun secara perekonomian meningkat gitu. Jadi dengan dampingan kita selama ini kita udah dapat poinnya sih gitu kan. Peningkatan ekonomi sudah terjadi, kita juga ada penguatan terhadap kelompok gitu kan, bisnis lokal itu meningkat. Dan kalau untuk masalah lingkungan itu kita sudah melakukan rehabilitasi lahan kritis 5.000 hektar ya di 6 desa itu. Itu dengan kayu manis itu ya? Iya, ada kayu manis dan ada jenis tanaman lainnya. Kemudian ya interaksi manusia masuk ke hutan tuh udah berkurang gitu kan. Ya. Jadi memang kalau untuk tujuan itu memang tidak bisa hanya dalam satu kegiatan saja, semua harus dilakukan bareng-bareng ya. Iya. Nah, kalau dari sisi kemarin kan juga ada di Mitraksi ada SK ya, SK Bupati. Kita mendorong itu biar ada peraturan itu biar masyarakat terdorong gitu kan melakukannya, karena sudah ada SK Bupati Pertanian Organik, kita dorong sehingga masyarakat tuh ada apresiasi juga dari pemerintah, dan pemerintah mengakui kalau lahan tempat mereka tuh udah bertani organik gitu kan. Itu pengakuan dari pemerintah bahwa kawasan Jangkat yang 6 desa itu sudah komitmen untuk menggunakan pertanian organik. Gitu. Tapi ada dukungan dari pemerintah juga nggak kalau setelah mereka ada SK itu? Kalau dari pemerintah ya lebih ke pemerintah desa ya, mereka sampai bikin perdes juga, penggunaan lahan dan segala macam. Dan dukungan perdes dari desa ini lumayan tinggi untuk agar masyarakatnya bertani organik. Dan itu bisa sangat mendukung ya. Dan itu bisa juga nanti mendorong BUMDes yang untuk basisnya organik ya. Benar. Jadi lebih terintegrasi ya. Jadi tidak hanya pada upaya masyarakat individu, tapi kelompok KWT-nya dan kelompok masyarakat secara umumnya sampai ke level desa dan bahkan level kabupaten. Oke. Nah, Mbak, kalau sekarang sih Mbak, apa sih yang belum atau yang susah dilakukan atau disadarkan ke masyarakat terkait dengan pertanian organik ini, dan gimana strategi Mitraksi untuk bisa menyelesaikan itu sebenarnya? Mungkin yang belum itu ya, yang beberapa persen yang masih tinggal nih ya. Kalau kita bisa berharapnya bisa 100% ya masyarakat sadar gitu kan. Ya yang belum ini mungkin butuh penyadaran lebih lanjut ya mengenai pertanian organik, jadi mereka tuh mau lebih menerapkannya gitu. Tapi lebih beratnya itu karena instannya itulah waktu mereka itu. Oke. Kalau terakhir dirimu ada tips nggak yang mungkin mudah diaplikasikan oleh yang dengerin Bincang Hutan Tropis ini ke sobat konservasi? Gimana sih hal sederhana untuk memulai menjadi petani organik itu? Hal sederhana sebenarnya kemauan diri sendiri sih, jaga lingkungan, niat ya, kan? Niat gitu. Kalau ada niat sebenarnya mudah kan bertani organik ini. Soalnya semua udah ada di alam, mau bikin pupuk, kotoran aja bisa jadi pupuk gitu kan. Nanti dicampur kompos aja udah bisa jadi pupuk gitu kan. Mau biopestisida tinggal ambil di lingkungan aja yang
bisa berbau nyengat atau yang agak pedas dan segala macam gitu kan. Banyak sih, soalnya di nenek moyang kita dulu kan juga tidak bertani kimia ya, pakai belum ada organik ya. Misalnya pupuk Sriwijaya dan lain belum ada. Mereka udah manfaatkan tanaman sekitar juga untuk ngusir hama gitu kan. Jadi lebih gampang sebenarnya bertani organik ini. Oke Mbak, aduh menarik nih. Tadi Mbak Oce sempat nyinggung-nyinggung soal kearifan lokal kan. Ada nggak sih contoh-contoh kearifan lokal yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang atau sesepuh masyarakat di desa-desa Jampingan Mitra Aksi terkait dengan pertanian organik ini? Ada ya, Mas. Tentu banyak ya. Sebenarnya mau kita ngambil salah satu contohnya di Desa Renang ya. Itu kan ada 11 jenis padi lokal itu. Itu bibitnya itu mereka bisa tetap mempertahankannya itu karena ada peran ibu-ibu juga di sana. Jadi ibu-ibunya itu berperan untuk menjaga benih ini tetap ada bibit untuk menanam berikutnya. Jadi udah ada porsinya masing-masing tuh untuk konsumsi, untuk terjadi bencana nanti stok ya gitu kan. Jadi dan ada untuk benih. Ini memang benar-benar mereka siapin secara turun-temurun. Bukan hanya jenis padi ya, makanya 11 jenis padi itu masih ada sampai sekarang. Nah, bukan hanya jenis padi dan ada jenis-jenis sayuran lain. Soalnya saya perhatikan itu main ke rumah di desa-desa, setiap tungku mereka itu ada rak-rak itu ya di atas-atasnya itu. Nah, jadi di sana ada sayuran, bibit-bibit sayuran itu gantung kayak buncis dan ada jagung gitu kan. Digantung mereka bikin benih sendiri. Secara turun keahlian stok benih ya. Iya, stok benih mereka banyak. Oke. Kalau untuk itu kan dari sisi benih. Kalau untuk kearifan dalam mencegah hama atau mengusir hama itu ada nggak? Kalau mengatasi hama? Biasanya mereka pakai tanaman yang ada di sekitar sana. Misalnya ada labu kayu atau sambiloto gitu kan. Mereka gunain itu. Oh, sambiloto itu bisa untuk mencegah ini hama ya, menghilangkan hama ya. Hama apa tuh, Mbak? Kayak kumbang-kumbangan gitu kan, ada yang untuk hama di timun gitu kan, ada hama di terong juga. Sambiloto yang buat jamu itu kan? Iya, yang benar nggak sih? Itu, iya. Oh, pantas pahit ya? Iya. Menghilangkan hama-hama di tubuh kita juga dong. Selain itu juga mereka menggunakan urin hewan gitu kan, campur gitu kan. Hewannya apa? Iya, mau sapi, mau kambing, mau pokoknya hewan yang ada urinnya lah. Oh, pakai urin? Bisa, urin itu juga bisa mengusir hama. Selain bisa untuk pupuk ya. Di tanaman buah-buahnya itu pakai urin? Iya, bisa mengusir hama. Wow. Iya, itu memang terbukti ya? Terbukti ampuh. Karena bau urin kan menyengat juga, apalagi urin kambing ya. Dengan menyengat itu ada beberapa hama yang akhirnya dia kabur ya? Iya, belum datang tidak kabur. Selain itu mereka juga udah tahu lah kayak nanam-nanam bunga kan, Pak, lihat sendiri kan bunga-bunga di sana banyak. Jadi untuk pengalian mereka tanam bunga. Iya. Di sana tuh banyak banget bunga-bunga yang kan di kota-kota kan ya. Lagi ngetren beberapa waktu lalu ngetren yang pada koleksi itu kan. Dan di sana udah banyak dan kayaknya cuma ditanam di pinggir-pinggir. Nggak ada harganya kayaknya. Iya. Oh, oke. Kalau dari sisi pengelolaan tata kelola lahannya ada nggak kearifan di sana? Kalau untuk tata kelolahan sebenarnya di desa mereka itu udah punya aturan adat sendiri sih. Kemarin bincang-bincang juga sama Kades, itu dia memang aturannya ada aturan adat juga. Kalau seandainya ada nebang pohon di hutan adatnya, itu ada sanksi adatnya. Dan itu benar-benar diterapkan gitu nah. Dan ada juga tetap ada yang dibolehkan ya nebang sesuai kebutuhan misalnya bangun rumah gitu kan. Tapi ada aturannya, mereka harus pulihkan lahan yang terbuka sekian luas dulu, baru mereka bisa nebang lahan yang sesuai kebutuhan rumah mereka gitu. Jadi nggak bisa sembarangan tebang, harus izin dulu ke desa. Terus kalau untuk masalah lahan, kalau untuk renang ya, itu tanahnya itu hanya bisa dijual ke masyarakat desanya. Tanah bisa dijual keluar. Haknya mereka ya? Hak mereka. Tanah ajunarahnya itu tuh kan? Oke. Jadi nggak boleh dijual ke orang lain, ke luar. Kalau aku mau beli tanah di situ berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Kena sanksi ada nanti yang jualnya, nanti uang. Yang jual, iya kena sanksi. Apa sanksinya? Itu kalau nggak salah dengar itu ada kambing dan beras nanti itu. Dan malu
malu ya kalau udah kena sanksi adat itu lebih ke kalau udah kena sanksi adat tuh malu sekampung gitu kan. Lebih ke rasa malunya tuh lebih tinggi, bukan masalah harga dendanya ya. Oke. Jadi kalau dirimu melihat dengan sebenarnya kan sudah pengetahuan itu sudah ada di masyarakat, lalu juga kesadaran masyarakat sudah tinggi. Apa yang dirimu lihat di sana di daerah-daerah dampingan itu seperti apa, dan kalau dirimu pernah punya pengalaman di luar dari situ, bagaimana perbedaannya antara orang yang masih punya kearifan, pengetahuan itu dan kesadaran itu dengan orang yang enggak? Kalau lihat langsung di masyarakatnya ya, masyarakat yang tinggal di Rendang Pelaan tuh adem ayem, maksudnya tuh mereka nggak bakal takut bencana karena mereka sudah siap. Pun mau jalan mereka jelek, mau putus pun konsumsi dari luar ke dalam, mereka nggak terpengaruh sama dunia luar. Jadi mereka itu sudah istilahnya swasembada pangan gitu. Dan hutan sekitar mereka tuh terjaga gitu, jadi nggak ada kekurangan mereka. Sedangkan kalau masyarakat yang belum gitu kan, ya putus jalur jalan untuk antar konsumsi atau pangan ya. Susah juga ya. Dan itu mungkin juga yang aku lihat di masyarakat itu kan banyak banget ya. Aku ke Desa Muara Madras, ke Rendang Pelaan itu kan lumbung masih banyak. Iya. Artinya kesadaran mereka untuk saving pangan itu kan tinggi kan. Apalagi sebenarnya kalau kita berkaca dari kasus Covid ya, ketika takutnya nanti kelangkaan pangan dan lain-lain, itu tidak akan mengaruh terhadap mereka kan. Lumbung mereka kan itu bisa tahan lama ya. Mereka menyiapkan nih konsumsi untuk sehari-hari, dan nanti ketika ada bencana mereka udah siap sedia gitu. Iya. Ya tahan pangan lah mereka. Iya, mitigasinya bagus ya sebenarnya. Itu juga bagian dari kearifan juga mereka ya. Iya. Karena aku udah jarang juga ngeliat lumbung-lumbung padi kan, begitu kan. Setiap rumah tuh mereka punya lumbung, mau dia taruh di lahannya langsung. Kalau jauh ya ada yang di belakang rumah karena emang lahannya dengan rumahnya dekat gitu kan. Betul itu. Dan kemarin aku sempat tanya ke Kades di sana, itu satu lumbung itu volumenya bisa untuk beberapa kali panen ya. Setelah misalkan 7 kali panen atau berapa panen masih ada dia. Iya. Nah, artinya bagus. Menarik sebenarnya. Saya pernah nemuin padi itu udah umur 11 tahun. Oh iya. Masih bagus, nanti mereka keluarkan terus mereka jemur lagi. Itu dikonsumsi nggak sih setelah atau cuma untuk bibit benih aja? Kalau yang itu sebenarnya beras yang sudah mereka siapkan untuk pangan itu pun nggak habis gitu kan. Sampai umurnya udah 11 tahun, dijemur lagi, dibersihin gitu kan, dimasukin lagi, disimpan lagi, tetap dipakai. Makanya untuk stok beras mereka itu nggak pernah takut ya? Gitu. Nggak pernah takut ya? Oke. Dan mereka udah punya cara sendiri gimana ngerawat berasnya itu bisa lama gitu. Oke. Menarik nih Mbak Oce apa yang sudah kita diskusikan ini. Dan kita sebenarnya masih banyak diskusi dengan Mitra Akli, misalkan dengan sistem informasi desa. Cuman kan nanti itu akan kita diskusikan lagi di podcast yang lain kayak gitu. Tapi thank you banget Mbak sudah berbagi ke kita. Semoga sih harapannya pengetahuan ini bisa disebarluaskan dan bisa dipakai kayak gitu. Tadi kalau mau lihat bagaimana pedoman-pedoman untuk pertanian organik bisa dicek juga di YouTube Mitra Aksi ya seperti itu. Atau nanti bisa kontak juga dengan teman-teman Mitra Aksi. Oke, thank you Mbak sekali lagi, terima kasih. Dan Sobat Konservasi, itu bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya dan bisa disebarluaskan sehingga teman-teman yang lain tahu seperti itu. Sekian dari kami, salam konservasi.